Ayah dan bunda hadirin yang berbahagia, acara webinar parenting dan kesehatan SDIT Nur Hidayah Surakarta dengan tema Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada yang kami hormati Ustadz Dr. Wiranto MKom MCS selaku Ketua Yayasan Nur Hidayah Surakarta atau yang mewakili segenap pengurus Yayasan Nur Hidayah Surakarta, Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologis klinis PhD selaku narasumber, Ibu Bihasniwati, Magister of Art, Psikolog selaku narasumber, Kepala Sekolah Unit TKIT, SMPIT, SMAIT Nur Hidayah Surakarta, Ketua Komite dan segenap pengurusnya, Ustadz Waskito Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SDIT Nur Hidayah Surakarta beserta jajarannya, Ayah bunda, wali murid SDIT Nur Hidayah Surakarta, dan Ustadz-Ustadzah SDIT Nur Hidayah Surakarta yang kami banggakan. Iya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar parenting dan kesehatan dengan tema Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru Sukses Pembelajaran Tatap Muka. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Usyuyun, akhirnya kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Anak-anak dapat masuk belajar di sekolah walaupun dalam keadaan yang masih terbatas ya Us, dan dengan protokol yang sangat ketat gitu. Patut tetap kita syukuri karena memang ini kesempatan yang luar biasa. Mungkin anak-anak sudah merasa sedikit terobati ketika masuk walaupun dengan yang sangat masih terbatas ya Us. Tidaknya kita sudah menanamkan, anak juga sudah menanamkan rasa giroh untuk belajarnya bisa meningkat gitu. Iya, benar. Dan semoga kita bisa istiqomah dan kemudian juga semoga kita bisa melakukan PTM dengan baik ke depannya. Makanya kita pilih tema ini supaya kita lebih siap dan mantap dalam nanti menghadapi PTM ini ya Us. Iya. Insyaallah. Amin. Kami mohon doanya ayah bunda. Iya. Kira-kira rangkaian acara pada pagi hari ini apa saja ya Us? Untuk rangkaian acara pagi hari ini dalam webinar ini, yang pertama adalah pembukaan. Iya, selanjutnya ada lantunan ayat suci Al-Qur'an, dan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Kemudian ini adalah acara yang paling dinanti-nanti, yaitu acara inti. Iya, dan kemudian diakhiri dengan doa dan penutup. Ayah bunda yang berbahagia, memasuki acara pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Rofiki, Sarjana Pendidikan. Kepada Ustadz Ahmad Rofiki, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah kita perdengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menambahkan kepada kita keimanan dan juga kehusyuan ibadah kita. Dan semoga pula bisa menambahkan kebarokahan dalam seminar pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kencangkan suaranya. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan untuk saat ini adalah sambutan pertama dan yang terakhir yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz kami, yaitu Ustadz Waskito Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SDT Nur Hidayah Surakarta. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Tonang Dwi Ardianto, Wakil Direktur Rumah Sakit UNS Surakarta selaku narasumber. Yang kami hormati Ibu Biasnawati MA Psikolog, beliau dari IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta yang kami hormati selaku narasumber. Yang kami hormati Ustadz dari BPH Bidang Pendidikan yang barangkali ada yang rawuh karena pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwa Ustadz Dr. Wiranto selaku Ketua Yayasan tidak bisa hadir karena berbarengan dengan agenda yang lain sehingga tidak bisa memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Kemudian juga Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Kepala SIT Nur Hidayah dari PAUD IT, SMP IT dan juga SMA IT yang hadir barangkali menyimak via Zoom, Ustadzah Dewi, Ustadz Yuhdi dan juga Ustadz Ihsan. Dan juga yang kami hormati seluruh orang tua siswa, wali murid kelas 1 sampai kelas 6, baik yang ada di Zoom maupun yang mengikuti via YouTube. Tidak lupa seluruh teman-teman para ustadz, ustadzah, dan juga panitia kegiatan webinar parenting dan juga kesehatan pada kesempatan kali ini. Tentu yang pertama mari bersama-sama saya mengajak untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih dalam keadaan insya Allah beriman kepada Allah, senantiasa dalam keadaan Islam, dan yang terpenting adalah nikmat sempat dan sehat. Ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat jasmani dan juga sehat rohani kita. Kita sampaikan salam dan sholawat, semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Perkenankan kami yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Tonang dan juga Ibu Biasnawati. Saya kira ini cukup sering ya, tidak asing lagi bagi kami. Seperti Dr. Tonang juga merupakan keluarga besar Nur Hidayah. Kemudian juga Ibu Biasnawati sangat sering ya menyampaikan motivasi-motivasi kegiatan di dalam beberapa mungkin seminar ataupun webinar. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih sudah melonggarkan waktu untuk memberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada kami semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini webinar parenting dan kesehatan dengan tema disiplin adaptasi kebiasaan baru, sukses pembelajaran tatap muka terbatas, yang mudah-mudahan dengan arahan-arahan penjelasan dari Dr. Tonang dan juga nanti dari Ibu Biasnawati akan bisa memberikan bekal kepada kami selaku pendidik dan juga seluruh pegawai Nur Hidayah di dalam mendampingi, membersamai anak-anak di dalam kegiatan PTM. Juga untuk orang tua siswa, wali murid ini sangat penting sekali. Kami sampaikan bahwa kegiatan uji coba atau simulasi ya sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, terus kemudian uji coba selama kurang lebih 2 pekan. Kurang lebih 2 pekan kita melaksanakan kegiatan uji coba yang secara umum alhamdulillah setelah ada monitoring, ada supervisi baik dari dinas, kemudian juga kita sempat ada kehadiran dari Komisi 4 DPRD, juga dari Puskesmas dan juga dari yayasan. Memang beberapa senantiasa memberikan arahan dan juga hal yang masih kurang senantiasa kita perbaiki. Ya, secara umum sudah cukup baik sehingga ketika nanti kita melaksanakan PTM yang sesungguhnya dalam arti 50% kapasitas, karena kemarin kita baru 30% kapasitas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kegiatan kemarin itu Bapak Ibu barangkali meributkan orang tua karena kita bagi menjadi 3 shift karena hanya bisa 2 jam ya, di sekolah dan juga kegiatannya sangat terbatas. Nah, setelah kemarin kita nyatakan cukup baik, maka akan kita lanjutkan dengan PTM yang sesungguhnya, dan ini merupakan arahan dari dinas ataupun dari Korwas kemarin adalah senantiasa kita bisa
menjaga bagaimana kegiatan PITM ini senantiasa disiplin di dalam protokol kesehatan dan juga hal yang terkait dengan bagaimana guru, bagaimana sarana prasarana di sekolah disiapkan untuk bisa memenuhi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, sehat, aman dan terkendali. Saya kira itu yang kita harapkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendapatkan gambaran, ya, mendapatkan arahan-arahan. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat nanti Ustaz Dr. Tonang dan juga Ibu Piasnawati memberikan kepada kami semuanya, kepada guru-guru, kepada orang tua, agar kita lebih siap, ya, dan juga berbagai kondisi atau permasalahan yang ada nanti akan bisa kita tanyakan kepada narasumber. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti agenda sampai selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang ikut dalam kegiatan ini. Harapannya bisa ikut sampai selesai. Juga teman-teman panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berusaha untuk menghadirkan, ya, kegiatan pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Ustadz Waskito Sarjana Pendidikan atas sambutannya. Iya, menginjak acara selanjutnya Ustadzah, kita akan menginjak langsung ke acara inti. Iya, acara yang kita nanti-nantikan yaitu acara pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Iya, narasumber yang sangat hebat-hebat Masya insya Allah, yang iya. akan bisa menyiapkan kita semua, ya, baik siswa, orang tua ataupun kita sebagai pengajar di sekolah untuk insya Allah bisa menghadapi PTM lebih baik lagi insya Allah. Kedua narasumber kita yaitu ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, spesialis patologi klinis, PhD, dan siapa Ustazah? Dan Ibu Pihasniwati, Magister of Arts, psikolog, selaku narasumber kedua. Iya, beliau berdua akan menyampaikan materi dengan tema Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru, Sukses Pembelajaran Tatap Muka. Sesi ini akan dipandu oleh Ustadz Sriyoko, Sarjana Hukum Islam, Iya. sebagai moderator. Kepada Ustadz Sriyoko, Sarjana Hukum Islam, kami persilahkan. Iya. Terima kasih Ustazah Dea dan Ustazah Yuyun. Dan langsung saja kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu diskusi penyampaian materi. Sekaligus nanti akan ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Wiranto selaku Ketua Umum Yayasan Nurdaya Surakarta beserta segenap jajarannya. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah Kepala Sekolah TKIT, SMPIT, SMAIT Nurdaya Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto selaku pemateri 1. Yang kami hormati Bunda Pihasniwati, MA Psikolog selaku pemateri 2. Yang kami hormati Ustadz Waskito Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDIT Nurdaya Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Nurdaya Surakarta. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah SDIT Nurdaya Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti seminar parenting secara virtual. Ini semua atas nikmat yang Allah SWT berikan, dan mari kita syukuri dengan menambah kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta para pengikutnya yang tetap setia ila yaumil akhir. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, keluarga besar SDIT Nurdaya Surakarta menghadirkan webinar parenting dan kesehatan
dengan tajuk Disiplin Adaptasi Kebiasaan Baru, Sukses Pembelajaran Tatap Muka. Bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu yang pertama, pemateri 1, Dr. Tonang Dwi Ardianto. Beliau adalah dosen sekaligus Wakil Direktur Rumah Sakit UNS Surakarta. Dengan pokok pembahasan, membiasakan disiplin prokes sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah dan rumah sebagai ikhtiar sukses pembelajaran tatap muka. Kemudian nanti pemateri 2 bersama Bunda Pihasniwati atau Bunda Hasni, psikolog. Beliau seorang psikolog, dosen, trainer. Pokok pembahasannya menguatkan kembali peran saatnya menjadi orang tua yang memahami tahapan perkembangan anak usia sekolah serta tips membangun bonding dengan anak sebagai sinergi kuat dengan sekolah. Ayah bunda rahimakumullah, alhamdulillah sudah 2 pekan kita melakukan uji coba tatap muka. Betapa tergambar di wajah anak-anak kita begitu bahagia dan senang sekali. Bisa ketemu lagi dengan ustadz-ustadzahnya, bisa ketemu lagi dengan teman-temannya, bisa belajar bersama dengan teman-temannya, walaupun dalam kondisi yang terbatas. Kita ingin keceriaan anak-anak itu terus berlanjut. Nah, untuk itu perlu ada pemahaman bersama terkait bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita, terkait dengan prokesnya, terkait dengan bagaimana memahami perkembangan anak-anak kita yang selama 1,5 tahun tidak mengikuti pelajaran dengan bertemu dengan teman-temannya. Tentu ini menjadi kendala bagi anak-anak dan perlu adaptasi baru. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir 2 narasumber yang nanti akan mengupas materi tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, webinar parenting dan kesehatan kali ini akan membahas bagaimana membiasakan disiplin prokes sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah dan rumah sebagai ikhtiar sukses pembelajaran tatap muka. Kemudian bagaimana menguatkan kembali peran saatnya orang tua yang bisa memahami tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Terus bagaimana nanti tips membangun bonding dengan anak sebagai sinergi kuat dengan sekolah. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, nanti ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi tanya jawab. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi nanti bersama Dr. Tonang. Yang kedua sesi pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Bunda Hasni dengan waktu 30 menit. Untuk Dr. Tonang juga waktunya 30 menit. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab selama sekitar 30 menit. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa raise hand setelah dan juga bisa mudahkan di chat. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, saya bacakan dulu kurikulum vitae materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Dr. Tonang Dwi Ardianto. Beliau S1 di UNS, selesai tahun 99. Kemudian S2 sampai S3 di sebagai pengalaman luar negeri di Singapura, Australia, Thailand, Prancis, Italia, Swiss, dan Vietnam. Kemudian untuk pekerjaan, dosen Fakultas Kedokteran dan Pasca Sarjana UNS, Wakil Direktur Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, Konsultan UTD PMI Surakarta, Konsultan PT Prodia Widya Husada tahun 2020-2021. Sedangkan untuk pemateri yang kedua yaitu Bunda Hasni, nama lengkap Bunda Pihasniwati MA psikolog. Lebih dari 20 tahun beliau sebagai psikolog, tenaga ahli di Lembaga Metamorfosa dan sebagai dosen di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian profil atau biodata kedua pemateri kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kita sampai pada acara sesi penyampaian materi. Saya akan menyapa dulu untuk pemateri 1 bersama Dr. Tonang. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Tonang, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Dok, waktu kami persilahkan, waktunya sekitar 30 menit. Untuk Bunda Hasni nanti untuk sesi yang kedua. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu itu sempat terjadi beberapa rumah sakit
banyak nakesnya yang kena, sehingga akhirnya sempat tutup sebagian. Ya, walaupun memang barangkali masyarakat belum begitu merasakan karena memang waktu itu masih sedikit kasusnya secara jumlah, walaupun peningkatannya lumayan sehingga membuat rumah sakit beberapa sempat tutup layanannya karena banyak nakesnya yang kena. Juli Agustus tahun lalu. Kemudian ini yang kedua ini barangkali yang masyarakat sudah ikut merasakan. Akhir Desember mulai meningkat, memuncak, kemudian mulai turun lagi di awal Februari, turun. Dan sempat turun sekali, sampai sekitar bulan Mei, pertengahan Mei itu sangat rendah, kemudian 1-2 minggu kemudian dia mulai naik, nah Juni mulai meninggi, Juli yang memuncak, kemudian setelah itu masuk ke Agustus turun, dan sekarang kita turun terus. Ya, saya tidak membahas terlalu jauh soal ini karena sebenarnya cukup panjang penjelasannya, tapi tidak saya kita bahas sekarang. Yang penting bagi kita adalah kita fokus ke kita, di mana dalam laporan kasus yang kita punya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini dibedakan atas dasar usia 0 sampai 5, 6 sampai 18, 19 30, 31 45 dan seterusnya. Nah, kita melihat memang pada kasus ini anak-anak itu cenderung memang secara total kasus ini memang lebih sedikit dibanding yang lain. Yang dirawat pun juga begitu, yang sembuh pun ya otomatis karena yang sakit sedikit, yang sembuh juga cenderung artinya itu sebanding antara yang sakit dengan yang sembuh sebanding, artinya risiko terjadinya fatalitas relatif kecil dibanding pada kelompok-kelompok yang lebih dewasa dan terutama pada lansia yang paling tinggi kejadiannya. Itulah mengapa memang dalam beberapa program vaksinasi itu diawali dari yang lansia dulu, setelah nakes yang paling tinggi risikonya, dan masuk ke lansia, turun ke arah yang sudah lebih muda. Nah, anak-anak memang saat ini posisi vaksinasi itu baru bisa sampai untuk anak usia 12 tahun. 12 tahun. Jadi memang untuk yang SD memang sampai saat ini kita belum. Satu, karena memang vaksinnya belum selesai diteliti yang untuk anak SD itu, walaupun sudah mulai ada beberapa laporan ya untuk usia 5 sampai 11 tahun, tapi secara prinsip memang belum kita gunakan saat ini, belum kita gunakan. Nah, barangkali ada yang bertanya, mengapa pada anak-anak cenderung lebih rendah? Memang secara kesehatan ini oleh Yang Maha Kuasa sudah diarahkan seperti ini, bahwa dalam hal kita kena COVID itu, risiko pada lansia memang tinggi. Ini yang lansia. Jadi dia posisi ini kena, dan ini posisi ringan, sampai kemudian bergerak terus sampai akhirnya posisi menjadi berat, fatal, terutama pada lansia. Yang dewasa cenderung naik, tapi juga cenderung secara kematian tidak setinggi pada lansia. Pada anak, saatnya pun kena itu, kita berharap bahwa dia ternyata banyak yang bisa berakhir baik. Walaupun ada satu catatan bahwa pada anak-anak ketika kena cenderung ringan, tetapi sekitar 2-4 pekan kemudian bisa muncul yang namanya ini multisystem inflammatory syndrome in children atau MISC. Nah, ini yang beberapa kali kita laporkan juga mendapatkan laporan seperti ini. Jadi kadang-kadang pada anak-anak itu pada saat kena dia tidak masalah, ya ringan-ringan saja, kemudian sembuh. 2-4 pekan kemudian baru muncul ini, misalkan ada demam, ras itu muncul bintik merah begitu ya, dan mungkin dia sampai muntah, letargi itu artinya lemas sekali gitu. Nah, ini muncul. Ya, semoga tidak terjadi pada kita, tapi memang anak-anak itu mendapatkan rahmat untuk risiko kena COVID-nya lebih kecil, dan kalau kena asal dilewati dengan baik, nanti baik juga. Bahwa kemudian ada risiko di belakang MSC bisa kita hindari kalau kita sudah memberikan yang melalui fase ini dengan baik. Ya, demikian itu dulu yang kita bukan dulu. Nah, di samping memang ya ini laporan di Amerika juga sama. Jadi dibandingkan ini sebagai perbandingan adalah anak-anak usia 5 sampai 17 tahun itu risikonya lebih kecil daripada yang lebih dewasa. Ya, dalam hal akan kena kasusnya. Apalagi dalam hal misalnya ya harus dirawat di rumah sakit atau harus meninggal, itu anak-anak itu risikonya lebih kecil. Ini bukan berarti kita mengatakan anak-anak pasti aman, bukan, tapi memang pada anak-anak ini kekuatan imunnya itu lebih baik. Kemudian reseptor atau kunci masuknya virus ke tubuh itu kalau pada anak-anak lebih sedikit daripada yang kelompok lebih dewasa. Maka masuknya virus lebih susah, dan kalaupun kena kita berharap lebih ringan. Seperti gambaran tadi itu sama.
ini tidak berarti mengatakan bahwa anak-anak pasti tidak kena, tetapi memberikan kita suatu harapan baik bahwa anak-anak memiliki kekuatan lebih dalam menghadapi COVID ini. Ditambah memang selama kita masuk di era pandemi ini, maka dengan adanya pembatasan mobilitas, maka wajar bahwa kalau anak-anak itu cenderung untuk lebih banyak yang eksposnya kurang, karena akan ada banyak yang di rumah, ya demikian, demikian ini. Nah, pertanyaan jadi mengemuka sekarang ketika kita mulai membuka kegiatan sosial maupun pendidikan yang melibatkan anak-anak di luar rumah. Nah, ini yang kita agak khawatir. Peningkatan kasus pada anak mulai terjadi pada tahun kedua ini di pandemi, itu masuk tahun 2021 ini, setelah lepas kemarin di Desember Januari, sepertinya karena memang mulai banyak aktivitas di luar rumah ya. Kalau dulu kan full betul di rumah anak-anak, sekarang udah mulai diajak keluar. Ini jadi jamin soal sekolah lah ya, diajak keluar, mulai ya sebagian mulai bisa membuka mall lagi, jadi mulai banyak. Nah inilah kemudian IDAI sempat khawatir sekali karena memang kasusnya meningkat pada anak-anak sekitar 3 bulan terakhir ini. Demikian. Nah, di atas itu semua memang ini satu konsep yang dikembangkan dalam konsep pandemi COVID adalah kita mempertahankan namanya bubble. Bubble itu modelnya seperti balon, modelnya begitu. Nah, bubble itu artinya suatu lingkaran. Di dalam kelompok lingkaran itulah kita akan berada bersama dengan orang-orang yang memang secara logis, secara alamiah, dan secara kodrati itu tidak selalu bisa menjaga jarak, tidak selalu bisa mencegah sentuhan, gitu ya, persentuhan fisik. Itulah kita sebut sebagai suatu bubble. Misalnya adalah orang tua dengan suami istri, dengan anak-anak yang satu rumah, maka cenderung ini menjadi satu bubble. Nah, di titik itu memang protokol kesehatan kita cenderung lebih longgar, ya, cenderung longgar di sana. Nah, persoalannya hanya kita mesti menjaga bubble ini supaya tidak sampai bocor bubble-nya. Ibaratnya balon, jangan sampai balonnya itu ketusuk kemasukan virus. Itulah mengapa selalu disampaikan kalau kita dari luar, bekerja di luar, pulang, kita mesti mandi dulu, kita mesti ganti baju dulu, semua clear betul sebelum kita menyentuh bubble kita, ya, menyentuh lingkaran kita tadi, ya, istri, suami, anak-anak tadi. Kita jaga betul supaya ini jangan sampai. Nah, berarti sekarang dengan konsep hari ini, ketika kita mulai membuka sekolah juga, kita juga menanamkan ini pada anak-anak. Kita juga sampaikan tadi, maka di awal tadi saya senang ada video di salah satu yang mengatakan kalau baru pulang sekolah mesti mandi dulu, ganti baju dulu. Nah, itu bagus. Berarti ini sesuai dengan konsep ini adalah mempertahankan bubble kita, begitu. Nah, nanti setelah itu kita akan mulai bahas bahwa bubble kita mau tidak akan meluas. Ketika kita sudah harus memberikan soal mengenai tatap muka ini. Nah, itu yang kita akan coba bahas nanti pelan-pelan ke sana, ya. Nah, sebentar. Di titik ini kadang-kadang kita suka lupa, Bapak Ibu, kita suka mengatakan bahwa enggak, kan ini cuma sama teman-teman sendiri kok. Lah, ini repotnya. Teman-teman sendiri ini adalah orang-orang yang juga punya bubble sendiri. Artinya mereka juga punya keluarga sendiri, punya pergaulan sendiri. Ketika bersama dengan kita, sebetulnya ini bukan satu bubble. Karena kita mengumpulkan orang dengan berbagai latar belakang. Dan lagi ketemunya orang ini adalah sebelum mandi, maaf ya Pak, guyonannya artinya sebelum kita betul-betul menjaga diri. Kalau tadi kan kita pulang dari ke tempat kerja, kita mandi dulu, baru ketemu anak-anak. Nah, itu kan bubble kita terjaga. Tapi kalau kita misalnya dengan teman kerja, dengan mungkin artinya sesama hobi atau begitu ya ketemu, sebenarnya bukan bubble ini. Kenapa? Ini bukan titik bubble yang masuk dalam keadaan bersih. Mengapa? Nah, kita belum mandi yuk. Nah, kita masih dari mana-mana. Bukan mengatakan kita pasti menyebar penyakit, bukan, tetapi risikonya ada. Jadi makanya ini bukan bubble yang sebenarnya. Bubble kita adalah yang betul kita pertahankan betul seperti ini. Tadi misalnya suami istri anak-anak ini adalah bubble yang kita coba pertahankan dengan sekuat-kuatnya, ya begitu. Nah, sekarang orang suka bertanya sama saya, kapan akan selesai pandemi? Tidak ada yang berani memastikan, tetapi ini ada suatu estimasi. Ini dulu muncul, disampaikan di pertengahan tahun 2020 tentang kira-kira mau kemana arah dari pandemi ini. Apakah seperti ini modelnya, naik turun terus begini, ya? Ataukah mau yang kedua, naik sedikit, lebih tinggi lagi, dan dia turunnya pelan-pelan, begini, atau yang seperti ini, ya seperti ini. Nah, saya termasuk berpendapat kemudian yang kedua ini. Ya, kemudian kedua ini karena ini waktu di awal dulu sempat ada gelombang kedua, kemarin ada gelombang ketiga, sekarang sedang turun. Memang akan masih ada gelombang, tapi gelombangnya akan kecil. Ini akan dilihat nanti di sisi juga di sisi vaksinasi. Ada vaksinasi, dia mulai turun begitu sehingga akhirnya kita bisa selesai.
Ya tentu ini adalah suatu estimasi, tentu tidak bisa benar-benar saklek betul, tetapi minimal gambaran kita seperti ini. Saya kita lihat ini ya, ini contoh kecil aja di sini. Ini adalah contoh yang kita punya ini dalam paparan yang hijau ini pergerakan di dunia, yang biru ini adalah yang di Indonesia. Nah, kita hampir sebenarnya selalu mengikuti dunia juga. Ya, dunia sempat naik waktu itu pertengahan 2020, kita juga sempat naik walaupun naiknya nggak seberapa. Kita tuh selalu memang dunia naik dulu, sudah mulai turun kita baru naik. Begitu, sama dengan ini juga. Ketika dunia sudah mulai naik, ketika dunia mulai turun, kita baru naik. Kita baru naik. Oke, gitu ditanya. Halo, masih terdengar kan ya? Saya agak khawatir kalau nggak terdengar. Oke, jelas dok. Halo? Terdengar. Jelas terdengar. Kalau itu masa kok nggak kedengaran berarti ada yang something salah dengan punya saya. Oke, terdengar dengan jelas dok. Oke, tambah. Oke, baik. Terdengar ya. Nah inilah yang artinya begini, kalau orang bertanya besok aja lah kita sekolahnya nunggu pandemi selesai, maka saya khawatir kita akan semakin ketinggalan karena kita juga belum tahu pasti kapan akan selesainya pandemi ini. Ya, nah, ini yang maksud saya demikian mengatakan ini sebagai suatu bagian. Nah di titik itu pula Indonesia sudah membuat suatu prediksi. Inti Indonesia kita ini diprediksikan akan menghadapi kondisi seperti ini itu nanti sampai akhir 2022. Artinya tetap ada begini itu walaupun kita berharap semakin tadi gelombangnya semakin ini ya, semakin rendah gelombangnya ya, tapi selalu akan masih seperti ini masih sampai di akhir 2022. Jadi kita berharap 2023 mulai betul-betul turun pelan sampai akhirnya kita selesai. Betul-betul sangat rendah sekali kasusnya itu nanti. Nah, artinya gambaran kita. Kita tidak bisa mengatakan nanti dulu lah sekolahnya nunggu dulu sampai ini, ya kita agak susah. Karena kita sama-sama nggak tahu akan sampai kapan. Walaupun tadi prediksi terbaik pun tetap mengatakan sampai akhir 2022. Itu prediksi terbaik. Artinya prediksi paling optimis yang paling kita harapkan. Kita tetap punya cadangan untuk siapa tahu harus bergerak lebih jauh. Tapi ini yang kita sampaikan saat ini seperti ini. Nah, di tengah situasi seperti itu kita tahu inilah kita alami sejak tahun lalu, sejak Maret tahun lalu. Di mana kita semua harus menjalani tantangan sekolah di era pandemi. Tadi di video yang sempat disampaikan tadi bagus karena kita bisa belajar online dengan segala. Tapi memang ini kita harus juga sadari itu kita yang di NH barangkali Nyun Sewu ya saya tidak aneh. Tapi kita seperti ini misalkan di tempat lain ada yang sampai harus manjat pohon, sampai harus mencari ini ya ke bukit itu hanya biar bisa dapat sinyal kan seperti yang terjadi. Jadi ya kalau anak-anak NH barangkali ya kita bersyukur masih mendapat kesempatan untuk bisa memperoleh ya akses yang cukup baik. Saya terus nggak punya gambar yang SDNH, saya gambarnya punya yang TK ini ya punya TK. Ya ini yang terjadi selama ini sampai sebelum kita ada tatap muka ya belajarnya lewat komputer seperti ini masih lebih betul daripada yang tempat lain seperti ini ya. Ini ada satu kajian waktu itu bahwa ada risiko terjadinya gangguan oleh karena online ini, maka akhirnya kita bisa lihat itu yang terjadi ya banyak risiko ya akhirnya mungkin harus ada yang tertunda sekolahnya mungkin ada inilah yang terjadi ya sana. Nah sekali lagi kita ya di NH barangkali harus bersyukur betul bahwa para guru-guru itu dedicated betul ya sangat berdedikasi ya mau ke rumah mau ngajari. Sekali lagi saya tidak punya gambar SD, mohon maaf saya punya gambar yang TK yang punya kan sampai di rumah mau belajar ya kita carikan cara kita untuk meminimalkan risiko ya mungkin lebih banyak di tempat yang ventilasinya baik gitu ya supaya nanti akhirnya mengurangi risikonya. Ini yang dilakukan oleh di NH selama ini yang saya tahu seperti ini ya. Nanti yang gambar SD mohon saya pari saya belum punya gambar yang SD. Nah persoalannya Bapak Ibu sampai saat ini kita sadari bahwa ini mau TM atau mau luring. Saya katakan bahwa tidak ada pilihan yang tanpa risiko. Tidak ada. Ya, kalau orang bertanya, dok, kalau kita PTM, apa yakin dok nggak ada yang tertular? Nggak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Sebenarnya kalau saya tanya balik, kalau tidak dengan PTM di rumah terus, apa juga yakin nggak mungkin tertular? Nggak ada juga yang bisa jamin. Sama-sama nggak ada yang bisa jamin. Sudah, saya katakan apa adanya. Karena risiko selalu ada saat ini. Nah, artinya kita tidak perlu pada titik untuk pertentangan mengenai apa jamin nggak ada yang bisa jamin. Siapapun nggak ada yang bisa jamin. Yang bisa berusaha kita lakukan adalah kita hanya berusaha supaya bisa mendapatkan manfaat dengan risikonya kita berusaha minimalkan. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa mengatakan pasti tanpa risiko. Tidak ada. Ya, tidak ada.
Apalagi memang kondisi masing-masing berbeda. Itu kita pahami kondisi masing-masing siswa, masing-masing orang tua juga beda-beda. Maka kita memang tidak perlu untuk kemudian melakukan judgement, lakukan yang berani PTM apa berani yakin kalau nggak tular, ya bukan begitu. Bukan begitu. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya berani bertahu, tidak ada yang bisa berani menjamin. Sebaliknya kalau misalkan ada yang memilih enggak, saya tetap di rumah aja, kita juga tidak usah mengatakan gimana tahu apa enggak mikir, bukan begitu juga. Semua tentu ada alasannya dan mari kita jalani pelan-pelan sehingga nanti kita bisa sama-sama merasakan dan bisa sama-sama mendapatkan data lebih banyak begitu. Nah, ini waktu itu sempat muncul di akhir 2020 ketika mulai ada wacana untuk membuka sekolah lagi. Ini mulai muncul waktu itu seperti ini, ya mulai muncul beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita teruskan dengan luring terus, kok ya daring terus, kok ya apa kita tidak berisiko pada perkembangan anak. Juga waktu itu dilaporkan banyak terjadi peningkatan KDRT dalam rumah dan anak-anak juga muncul rasa tertekan, sulit berhubungan. Ada juga saya melaporkan perkembangannya terhambat, itu juga ada. Maka kemudian muncul bagaimana kita mencoba membuka. Nah ini kemudian dilakukan waktu itu sekitar di bulan September Oktober saat memang sudah sempat turun waktu itu turun. Nah ini muncul wacana dan ternyata terhambat dulu karena akhir Desember Januari naik lagi. Akhirnya mundur dulu, belum jadi. Masuk kemudian pada sekitar bulan Februari turun banget. Ya Maret turun lagi. Ya waktu itu muncul lagi wacana. Kita coba lagi. Solo pernah mencoba di sekitar Oktober September waktu itu. Ya kemudian mandek. Dicoba lagi kemudian kemarin sekitar bulan Maret April coba lagi karena pas turun juga kasusnya kita lakukan. Nah sekarang terus terhambat lagi karena Juli naik lagi. Sekarang baru kita mulai lagi juga. Jadi memang kenyataannya karena tidak ada tanpa risiko, maka ya kita lakukan dengan upaya tadi untuk supaya kita bisa mendapatkan pengalaman dan data. Nah kunci utama tetap bahwa semua tetap harus satu kesepakatan. Artinya antara pemerintah sebagai yang memiliki kewenangan dan keleluasan akses untuk punya data, bisa memberikan kebijakan, maka tetap harus memberikan kebijakan yang jelas mengenai boleh tidaknya. Kemudian sekolah sebagai satu satuan pendidikan juga kemudian harus mawas diri juga bagaimana persiapan di sekolahnya. Dan terakhir tetap selalu ada proses persetujuan dari orang tua. Pasti tetap, ini harus, tidak boleh kita lewati. Dan titik inilah tadi saya sampaikan tadi bahwa tidak ada pilihan yang tanpa risiko. Mau daring, mau luring, semua tetap ada risiko. Ya, kita tidak usah pertentangan, tidak usah saling menuding atau saling menilai, tidak usah. Karena masing-masing tentu ada pertimbangan dan ada kebijakan, ada pemikiran yang dari masing-masing orang tua yang kondisinya memang tentu variasi, begitu. Tapi apapun itu kita hargai bahwa proses PTM yang dilakukan di Solo ini tetap menggunakan basis persetujuan dari orang tua. Saya kira itu harus demikian, Nah, ini yang tadi pagi saya kemudian bisa mencoba kontak ke Sekretaris Distrik Solo karena kebetulan beberapa kali kami tampil bareng di talkshow dan kadang-kadang sering diskusi juga mengenai bagaimana penanganan Solo ini dalam pendidikan. Beliau sampaikan ini dok, nanti sampaikan ini yang kami bisa sampaikan. Oke, ini dari beliau. Waktu itu di bulan Maret dilakukan karena waktu itu sedang turun kasusnya. Lalu kemudian dicoba sempat terhenti karena Juli kasusnya meningkat pesat kemarin. Nah ini yang disampaikan oleh beliau. Prinsip dasarnya adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Nah, ini yang penting. Prioritas utama tetap kesehatan dan keselamatan tetap merupakan prioritas utama. Jadi dalam menetapkan kebijakan mau PTM pun tetap ini adalah bervisi, berasas dan berprioritas pada kesehatan dan keselamatan semua pihak. Demikian. Nah kemudian sama dengan beliau kami menyusun suatu urutan langkah yang menuju ke bagaimana membuka PTM ini tetap dengan konsep bertahap dan terbatas itu dengan urut-urutan. Jadi ada persiapan dulu, meneliti kemampuan sekolahnya masing-masing, bagaimana memastikan dukungan sumber dayanya dan seterusnya. Karena kita sadari memang di dalam konsep di PTM ini terus terang dan sejak pandemi menurut saya beban sekolah memang luar biasa beban sekolah. Satu, tetap harus ada sisi untuk mencapai kompetensi sebagaimana yang ditargetkan. Kedua, melaksanakannya yang harus dengan berbagai cara. Ya, dibuat daring dengan segala hambatannya kita sadari bersama, dicoba home visit, dicoba beberapa. Sekarang pun akhirnya berjalan dua. Jadi ada sisi yang dilakukan secara daring itu pun dengan terbatas,
jamnya tidak bisa seperti waktu sebelum pandemi, masih harus mikir juga yang harus daring, yang di sekolah tatap muka, yang di rumah juga bagaimana. Ini adalah beban berat bagi sekolah, dan sekira kita perlu menghargai betul bahwa sekolah sudah harus bekerja luar biasa untuk menghadapi situasi saat ini. Ya, ini persiapan ini. Yang kedua adalah sosialisasi izin orang tua. Sekarang sudah dilaksanakan juga, dan ada fase ini yang kita coba. Yang mencoba dilakukan dengan bertahap betul sejak masih sekian persen bolehnya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, tambah terusnya. Fase 2 minggu ini meniru yang dilakukan di Jepang. Di Jepang itu mulai dengan 2 pekan dulu, dilihat sangat singkat pertemuannya, nanti dilihat efeknya bagaimana. Kalau oke, masuk tahap kedua lebih lama sedikit gitu ya, masih lebih lama sedikit jamnya, begitu saja. Ini soal jam ini variatif ya, ini kebetulan disampaikan beliau ini dari SMP gitu, tapi sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah, yang penting bertahap jamnya ini. Jadi nggak harus langsung masuk 5 jam, saya bukan begitu. Tergantung dari bagaimana situasi di sekolah, kan tentu beda ya. TK, SD, SMP tentu beda juga. Yang penting adalah tadi, ada pentahapan. Dari fase terakhir 2-3 minggu, fase ketiga, ada penambahan kelas yang di bawahnya, bukan yang tertinggi, ya kelas yang di bawahnya. Begitu terus, ya sampai dilakukan. Ada lagi juga orang misalkan begini, bagaimana kita menempatkan kantin, kalaupun harus ada, harus seperti apa, kalau memang tidak bisa ada, harus bagaimana, itu juga harus dipikirkan juga semua. Ya, kalau kita tidak ada sama sekali, barangkali berarti semua harus membawa bekal, harus bagaimana kita siapkan. Kalau memang harus buka juga, bagaimana meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar terjaga. Itu juga hal yang memang menjadi harus kita persiapkan sejak awal, sebelum ini PTM kita mulai. Dan fase memulai percobaan 1, 2, 3 ini memang juga masuk juga untuk menilai kesiapan kita, dan apa kita betul-betul mampu menjaga supaya tetap sesuai dengan protokol kesehatan tadi ya. Nah, ini ada sedikit uraian juga, misalkan fase 1 misalkan itu diatur, ini kan untuk SMP ya, diambil ya di kelas 9 ini ya. Kalau SD tentu bicara lagi di kelas 6-nya beda ya. Tapi ini prinsip dasarnya sama. Ini tadi yang sampaikan yang SMP yang saya tanya ini. Nah, intinya tetap sama, ada sisi protokolnya, ada sisi bagaimana pengaturan ventilasi ruangannya, bagaimana juga mengatur jeda waktunya. Itu juga menjadi bagian yang disiapkan di awal, dipastikan betul, disimulasikan betul. Yakin tidak yakin, kita baru masuk ke fase kedua, yaitu kita sosialisasi ke orang tua, diajak bicara. Karena bagaimanapun tadi itu nggak ada yang bisa menjamin bahwa kalau di tatap muka pasti tidak ketularan. Sebenarnya juga tidak bisa menjamin kalau tidak tatap muka juga tidak ketularan, sama aja. Tidak ada yang bisa menjamin karena situasi pandemi masih seperti saat ini. Maka kita berusaha untuk meminimalkan semua. Ya, demikian ini yang kita lakukan. Ya. Kemudian selain jalan fase kedua, ini baru mulai kita coba 2 minggu pertama. Kita coba di Indonesia selesai mulai kemarin tanggal 6 September dimulai ya. Mulai 6 September kemarin, nanti itu menjadi kajian kita seperti apa kondisinya, seperti apa secara sisi fisik keselamatan, maupun juga bagaimana apakah juga dapat membantu untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yang terjadi. Tentu dalam ini adalah sangat-sangat penting sekali bagaimana koordinasi dengan orang tua juga. Nah, ini fase kedua, dan nanti ada lagi mulai ada aktivitas siswa di luar ruang kelas, saya coba mungkin perpustakaan, laboratorium, musola, toilet sebagainya mulai ada ya, mulai tambah jamnya, mulai tambah ya, ditambah jamnya lagi. Dan fase ketiga yang 2 minggu lagi adalah dimulai ada simulasi yang sifatnya pelajaran di luar kelas, misalkan olahraga. Ini mulai ada. Dan kantin mulai dibuka, tapi sangat terbatas dan sangat ketat betul. Misalnya makannya tidak boleh di situ, misalkan harus beli, nanti dimakan di tempat terpisah-pisah biar tidak berkerumun. Itu adalah bagian dari mencoba. Semua itu teorinya kita punya, kita susun baik-baik, tapi memang tetap harus dicoba untuk kita mendapatkan masukan yang benar dari hasilnya tadi. Okay. Nah, ini setelah penyiapan tadi berjalan sampai inilah, maka kita ada suatu proses kita simulasikan, dan akhirnya ada evaluasi pembiasaan. Setelah oke, baru kita melangkah tahap berikutnya. Jadi memang keputusan untuk PTM ini bukan keputusan yang mendadak, harus sangat berproses betul dan disampaikan terbuka apa adanya agar semua juga saling melihat. Sekali lagi saya pesan betul, antara orang tua tidak perlu harus ada saling merasa kok oleh aku, kok orang, tidak perlu begitu, karena masing-masing tentu punya pertimbangan masing-masing. Tetapi selalu kita pegang prinsip bahwa tidak ada pilihan yang tanpa risiko. Ya, kita berusaha menghadapi risiko itu dengan meminimalkannya, dengan berusaha juga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari yang bisa kita lakukan tadi. Begitu. Nah, ini soal izin, soal
persiapan dari segi sekolah, yaitu pemberian vaksinasi bagi seluruh pendidik dan tenaga pendidikan. Ini sudah dilakukan kalau Solo ya, dan semoga saya tidak salah, saya sudah awal sudah sampaikan ke Pemkot maupun distrik bahwa mikirnya jangan soal KTP mana, tetapi yang penting mengajar di situ ya diberi. Tentu kita juga paham bahwa situasinya bisa beda-beda. Ya kita juga sadari itu. Bagi guru yang memang tinggal di Solo, artinya penduduk Solo, mungkin bu gurunya sudah, suaminya juga sudah, anaknya juga sudah, mungkin begitu ya. Tapi barangkali bagi guru yang tidak berasal dari Solo ya kita juga harus maklum, bukan salahnya yang bersangkutan karena memang ini adalah program pemerintah. Barangkali ada yang gurunya sudah divaksin, tapi di rumahnya barangkali belum semua keluarganya sudah divaksin juga. Ini juga situasi yang harus kita terima sebagai kenyataan. Kita tidak bisa mengatakan, gue ini harus vaksin KB. Ya vaksinnya kapan? Karena terus terang aja program vaksin kita saat ini, kalau kita telah betul, ya sudah mendapat 2 kali vaksin itu baru sekitar 16%. Ya, kalau yang sudah di luar itu yang mendapat vaksin lagi itu mungkin total kalau dianggap yang sudah dapat vaksin minimal sekali itu baru sekitar 28%. Ya, dari 20% itu yang sudah lengkap 2 kali dosis baru 16%. Jadi memang kita masih jauh. Jadi kalau menuntut semua harus sudah seluruh keluarganya guru sudah, kita nanti belum kesampaian juga karena memang kita belum sampai ke sana. Ya, jujur begitu. Nah, kemudian juga ini beberapa SOP disampaikan oleh Pemkot tentang alur ya, terutama tadi itu karena menjaga bubble berarti kalau bisa dari rumah itu dia cuman kontak dengan kita sebagai orang tuanya, kita antar ke sekolah, kontaknya dengan guru dan tenaga pendidikan yang sudah divaksin semua gitu ya. Nah, dan semua nanti dia pulang, kita juga yang jemput lagi ya, pulang kita jemput lagi sampai di rumah, mandi tadi kita lakukan. Ya memang begitu saat ini. Kita masih belum berani untuk menggunakan angkutan umum karena kita belum bisa memberikan vaksin untuk semuanya di angkutan umum ini. Ini memang masih situasional sekali. Kalau memang kita misalnya bisa yakin punya satu angkutan bersama yang sudah dapat diyakini tervaksinasi ya tentu lebih aman. Tetapi kita sampaikan juga apa adanya. Tervaksinasi bukan jaminan bahwa 100% aman, tidak. Karena apa? Ya virusnya masih terus berkembang juga. Nah, itu juga menjadi pikiran kita. Jadi jangan mengatakan kalau divaksin berarti semua 100% aman, tidak. Tapi tentu yang sudah divaksin itu jauh lebih aman daripada yang belum divaksin sama sekali. Begitu ya. Ini yang soal saat datang di sekolah diperhatikan betul juga. Mohon untuk tidak sesedikit mungkin kontak dengan yang di luar bubble. Bubble kita adalah ini bubble keluarga, ini bubble sekolah. Kita berusaha mendekatkan, jangan sampai ada jarak antaranya, jangan sampai kita kesalahan orang lain lah, kontak lain. Bisa tetap satu jalur begini, bubble keluarga, bubble sekolah jadi satu. Nanti pulang ya kembali ke bubble rumah, besok sekolah ke bubble sana lagi. Itu yang kita harapkan supaya sama-sama kita bisa menjaga. Okay? Ini selama di sekolah, saya kira sudah banyak disampaikan juga. Bagaimana kita memastikan soal ini, misalkan ya soal memang tetap mau ada virus yang disebut varian apapun itu Bapak Ibu jangan khawatir, tetap melalui saluran nafas. Itu yang kita pegang selalu. Jadi tetap dengan protokol kesehatan, tidak ada yang lain sudah. Tidak usah mikirin macam-macam, tidak usah katanya begini begitu sudah. Pokoknya protokol kesehatan kita saja sudah. Kalau kita mikir varian virus nanti kita pusing sendiri. Karena virus itu memang selalu bermutasi, ya begitu. Ini yang kita sampaikan, saya kira dapat dibahas juga kan. Kelas misalkan begini kita harus yakin, makanya sempat ada awalnya kan kita buka hanya dengan 2 jam ya karena meyakini 2 jam itu dia gurunya menyampaikan semua kalau nggak pakai masker ya kena semua. Nah, kalau bisa pakai masker minimal menahan ya agar variasi yang kena semakin sedikit. Kalau tambah dengan ventilasi lebih bagus lagi. Ya akan semakin memperkecil lagi risiko untuk kita menularkan, gitu kan? Nanti kalau jumlahnya dikurangi lagi, ya lebih aman lagi kan begitu. Makanya bertahap dilakukan sekian persen dulu, nanti setelah mendapat pengalaman cukup, terbukti baru tambah sedikit lagi, jarak waktunya, jangka waktunya tambah lama sedikit lagi, itu begitu terus kita lakukan saat ini. Ya. Nah memang bertahap betul, tidak bisa kita lakukan langsung hitam putih mulai full ya, tidak mungkin juga. Ini tadi saya sampaikan pulang ke rumah, mohon kalau bisa tetap kita jemput, atau berarti kita punya satu orang yang memang ini menjadi masukkan dalam bubble kita. Di beberapa kota, di beberapa rumah saya tanya, dok, saya nggak mungkin dok antar jemput anak saya punya orang. Ya sudah, ya kita upayakan bagaimana caranya orang itu jadi bubble kita. Caranya apa? Dia datang ke rumah kita, ya sudah kita suruh mandi, kita ganti pakai baju kerja kita.
Nanti tugas dia apa? Hanya antar jemput anak kita, sudah. Nah, selesai nanti anak kita selesai sampai di rumah, mandi lagi, perkara habis itu dia pulang silakan, tapi sudah bersih dari kita. Nanti besok begitu lagi terus. Saya jawab begitu kalau memang ini untuk keluarga-keluarga yang memang nyata-nyata memang tidak bisa menjalankan antar jemput sendiri, dia harus nyuruh orang, ya orangnya itu yang kita yakinkan. Ya kita pastikan dia dapat vaksin. Begitu kita jawab begitu, karena memang situasi hari ini seperti ini. Tapi minimal kalaupun belum divaksin tadi itu protokolnya ketat, masuk rumah kita ya mandi dulu, ganti baju dulu, harus begitu cara kita, ya, begitu. Nah, baik. Nah ini bagaimana pandangan dokter anak? Terakhir Agustus kemarin mau mengatakan secara pada intinya adalah dokter anak menyadari kalau tidak ada sekolah lagi ya berat karena situasi. Tapi kalau sekolah lagi juga harus yakin betul, sama-sama menjaga betul, ya agar sama-sama bisa meminimalkan risiko. Ini memang pilihan tidak mudah. Sekali lagi tidak ada yang tanpa risiko. Ya, misalkan kapasitas kelasnya berapa yang masuk, sirkulasi udaranya, durasinya berapa, ketersediaan alat ya sejak dari penggunaan termogan yang benar. Mohon maaf harus kita pastikan. Jangan sekedar gaya-gaya pokoknya ada. Jangan, pastikan alat kita pakai itu kalibrasinya oke. Kedua, yang menggunakan juga harus paham. Ya harus paham. Saya sering menemui beberapa gedung masuk gedung pemerintah, petugas di depan, berapa Pak suhunya Pak? 33. Saya bilang, Bapak kalau 33 saya sudah sakit Pak. Ini alatnya begini ya. Nah, ini kita pastikan. Mohon betul ya, makanya untuk Nur Hidayah betul kita pastikan betul alatnya itu betul-betul mengkalibrasinya oke, yang menggunakan juga paham. Kita harus pastikan demikian, ya. Harus kita minimalkan risikonya. Yang penting juga ini adalah diperlukan kejujuran. Ya, kejujuran bagi guru, perangkat sekolah, orang tua, dan siswa untuk tidak menutupi. Seandainya misalnya memang demam, ya sampaikan, sudah tidak usah masuk. Saya demam, sudah daripada risiko. Jadi menjadi sumber untuk yang lain. Ya sudah, gurunya memang ada masalah, ya terus terang. Harus begitu. Ya perangkat pendidikan ada masalah, ya terus terang. Ya sudah, memang ini situasi begini, jangan kita nutup-nutupi. Di beberapa tempat terjadi, karena ada yang sebetulnya sudah tahu, sudah sadar saya itu demam tapi nekat, akhirnya menjadi klaster. Udah seperti itu, nanti yang kena tidak hanya anak kita, tidak hanya keluarga kita, nama sekolah juga kena, bahkan nama pendidikan Indonesia juga kena. Yang kita tidak harapkan. Jadi kita saling menjaga sana. Duduk, tapi kan memang ada yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala memang ada, tetapi janganlah kita menjadi alasan untuk kita untuk mengatakan bahwa ora popo, ya enggak. Begitu kita merasa ragu, apapun itu alasannya, jujur aku kena, ya sudah kita sampaikan, kita jangan masuk dulu. Harus begitu. Ya ini sekali lagi, karena situasi seperti ini ya, begitu. Misalkan apa? Saya itu kontak erat itu, jojok saya, iya. Ya kalau sudah seperti itu, walaupun kita tanpa gejala, ya sudah, sampaikan apa adanya. Tetangga saya kemarin begini, saya ikut merawat misalkan. Ini orang tua saya begini ikut merawat, ya kita sampaikan apa adanya. Walaupun kita belum terbukti sakit, tapi saya ada risiko loh, ya sudah. Nanti kita laksanakan bagaimana caranya memastikan risikonya itu, tapi sampai itu terbukti, ya dan tidaknya, ya sudah, ke sekolah kita tahan diri dulu. Nah seperti inilah yang kita harapkan supaya masing-masing itu bisa saling menjaga komitmennya sama-sama. Ya, sekira itu sedikit lagi aja ini yang bubble ini saya sampaikan lagi, kita jaga betul bubble kita tidak sampai bocor, kita satukan bubble kita dengan bubble sekolah, terhubung rapat kalau bisa. Artinya dari rumah ke sekolah itu tetap kita yang kena, tidak kena orang lain. Tetap orang di dalam bubble kita tadi. Ya. Nah ini, terakhir ini poin yang saya sampaikan, ini memang tanggung jawab kita bersama. Ada tanggung jawab pribadi, ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tanggung jawab pribadi. Dan setelah kita mulai masuk ke kelompok, misalkan sekolah tadi, maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Perhatikan durasi, volume, ventilasi. Durasi itu artinya berapa lama, ya. Volume itu berapa banyak orang, ventilasi ruangannya kita jaga. Nah, soal dua-duanya ini kita bisa penuhi, nanti kita tinggal berharap pada masyarakat sekitar, pada pemerintah untuk menciptakan rasa aman. Ya, nuwun sewu, ya sekarang sudah eranya berubah. Ya terpaksa memang kita harus banyak yang berubah. Tentu akan tidak mudah bahwa sekarang tidak bisa lagi tiba-tiba ada orang yang mohon maaf ya sekali berjual beli makanan kecil di depan sekolah, ya untuk saat ini memang sangat berisiko. Bukan berarti kita tidak toleran atau tidak tiga rasa, tapi ini memang situasi hari ini masih seperti ini. Ini contoh kecil aja. Dan tentu pemerintah juga harus bisa menciptakan rasa aman, bisa menciptakan situasi yang mudah, dan semua bisa saling menjaga. Ya demikian. Nah, terakhir, ini yang saya sampaikan tadi, saya ulang sekali lagi, tidak ada pilihan yang tanpa risiko. Tidak ada yang tanpa risiko. Jangan pernah berharap bahwa mana yang tidak ada risikonya. Tidak ada. Sudah. Mau pilih daring, pilih luring, semua berisiko. Semua ada risikonya. Ya, nah, di atas itulah kita bicara mengenai bagaimana mempertahankan pendidikan anak-anak kita. Maka kita coba cari jalan, tetap bisa jalan dengan risiko yang kita berusaha tekan minimal, tapi insya Allah ada manfaatnya dalam menjaga pendidikan anak-anak kita. Ya kita sadari itu. Saya pun dengan sangat sadar menyadari tidak mungkin memberikan pencapaian kompetensi sebagus kalau anak-anak saya tatap muka.
Itu sangat saya akui. Walaupun seberapapun saya bisa, ibaratnya ya, saya bisa bayar orang untuk les pun apapun itu tetap tidak akan bisa menyamai kalau dia bisa tatap muka. Itu saya akui betul. Nah, untuk itulah kita berusaha, ya mari kita minimalkan risikonya. Semoga tidak ada risiko lebih, tapi bisa mendapatkan manfaatnya. Ya. Perlu kerjasama, komunikasi, dan saling bisa dipercaya. Ini yang tidak mudah, terus terang aja. Saling bisa dipercaya. Mengingat sekali lagi tidak ada yang tanpa risiko. Tidak tanpa risiko, dan kita tidak mungkin sekolah itu sekolah hanya muridnya yang satu tok, anak saya tidak mungkin. Ya kita harus sadar itu juga, ya demikian. Ketiga, keempat, kita semua perlu siap dengan situasi bahwa sangat mungkin terjadi. Kita jalan PTM sudah lumayan jalan baik, tiba-tiba kasusnya melonjak lagi, kita cut lagi, bisa juga. Sudah sementara tutup dulu lagi, bisa juga. Itu bukan berarti tidak mungkin. Mungkin kayak tadi, gelombangnya masih mungkin muncul lagi. Walaupun semoga gelombang berikut tadi semakin kecil, tapi masih mungkin. Maka kita sadari bersama. Kita tidak usah mengatakan, "Pito, sekolah kok bolak-balik." Ya, memang kondisinya. Ya, kondisi seperti itu kita pengen bersama. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau waktunya jadi panjang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya para ibu harus rela menerima ya peran jadi dokter, peran jadi perawat, peran jadi guru gitu ya. Ya kalau ada anggota keluarga yang sakit dan harus isolasi gitu, sementara rumah sakit penuh, ya udah gitu anggota keluarga menjadi perawat ya, belajar banyak hal gitu tentang bagaimana mengasihi mereka yang terpapar COVID misalnya ya. Atau para ibu, para ayah, bagaimana mereka beradaptasi untuk membagi peran ya, karena anak-anak belajar di rumah gitu ya. Jadi saya kira sebenarnya 2 tahun ini kita semua sudah belajar beradaptasi, dan karena situasi memang belum sepenuhnya terkendali gitu, maka kita melanjutkan proses adaptasi ini gitu ya. Dan sebenarnya menyenangkan sih ya ketika ide pembelajaran tatap muka mulai dihembuskan, saya kira para orang tua mulai antusias ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya, bisa mengembalikan lagi gitu peran guru itu ke posisi sebelumnya gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan langsung gitu. Kemudian mulai bisa mengelola kembali ya lebih normal gitu ya aktivitas harian. Nah, tapi ini ekspektasi yang tadi dokter katakan ya bahwa the proses penyiapan ini panjang gitu loh. 2 pekan pertama, 2 pekan kedua, 2 pekan ketiga ya. Nah, pemahaman ini akan membantu kita untuk juga tidak bergesa-gesa gitu ya, untuk kemudian melepas gitu banyak peran yang sudah kita lakukan, karena kita butuh sekali untuk berkolaborasi, saya kira gitu. Oke, jadi saya kira pemaparan dokter memberikan basis bincang yang sangat menarik ya, dan saya sendiri belajar ya karena kita semua menghadapi situasi ini bersama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin sedikit memaparkan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh SDIT Nur Hidayah saya kira satu kebaikan ya, menyambut siswa-siswa semua gitu ya. Welcome back. Oh, maafkan saya. Welcome back to school and be happy studying gitu. Ini saya ambil dari IG-nya ya. Wow gitu ya. Jadi 6 September kemarin kita sudah laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya. Ini satu langkah yang pasti disambut seneng banget. Tadi Ustadz ya, moderator sudah menyampaikan, anak-anak tuh ceria gitu ya. Cheers, happy gitu. Kayak dunia mereka itu, sebagian dunia mereka itu kembali gitu ya. Mereka walaupun di balik masker, mereka lebih sering tersenyum, mungkin terdengar tawanya ya. Mata mereka menyorotkan mata yang mengakses kegembiraan gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini itu kan menyenangkan banget ya. Dan mudah-mudahan melalui diskusi, kolaborasi, kerjasama kita bisa betul menghadirkan kesuksesan untuk pembelajaran tatap muka ya, lengkap dengan pemahaman tadi yang sudah disampaikan dokter gitu. Saya nggak tahu juga apa dalam benak kita ketika kita menyebut
ini disiplin adaptasi kebiasaan baru untuk sukses belajar tatap muka. Kapan dia disebut sukses itu ya? Oh, kalau anak, guru, dan tenaga pendidikan terhindar dari COVID misalnya, ya, paling tidak ada ikhtiar maksimal untuk menghindari paparan. Berarti di balik ini ada hal-hal yang perlu kita kolaborasikan, kan gitu ya? Ya, terus bagaimana prokes ya, protokol kesehatan itu berjalan dengan disiplin, sebagaimana protokolnya gitu. Mungkin itu yang disebut sukses ya, anak-anak punya kebiasaan hidup bersih ya, misalnya mencuci tangan, menjaga jarak ya, menahan diri untuk tidak membuka masker jika tidak perlu gitu ya. Kemudian toleran untuk tidak bisa berhahaha kelihatan gigi ya, enggak apa namanya, tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Itu kan enggak mudah ya. Kita aja yang dewasa kan rasanya kayak tertekan gitu ya, frustrasi ya. Nah, bagaimana sih gitu kita bisa bekerja sama agar prokes ini berjalan dengan disiplin yang positif, disiplin yang tidak menimbulkan kecemasan, ketakutan ya. Karena riset di berbagai negara menunjukkan angka gangguan kesehatan mental di masa pandemi ini naik sampai 200 hingga 300% gitu ya. Apalagi untuk kecemasan, stres, dan depresi gitu. Dan fakta yang perlu kita sadari juga bahwa mereka yang mengalami gangguan dan risiko gangguan seperti ini itu semakin dini usianya ya, anak-anak SD, anak SMP, apalagi dengan konteks sosial yang sangat terbuka seperti saat ini, di mana orang bebas mengeluh ya, orang bebas apalagi ya menunjukkan cara mereka menyelesaikan konflik ya. Salah satunya itu fenomena self harm ya, melukai diri, itu sudah memapar anak-anak SD, SMP ya. Mengejutkan memang ya, misalnya saya menemukan anak SMP yang self harm dan ketika ditanya, oh dia sudah lakukan itu sejak SD gitu ya, dan enggak ya, dia sembunyi-sembunyi gitu ya. Dari mana gitu? Oh, lihat media sosial gitu. Sehingga dia pengen coba gitu ya, apa betul itu bisa mengurangi perasaan tertekan. Nah, ya tentu saya menyampaikan ini bukan dengan maksud menakut-nakuti ya, tetapi bagaimana kita mulai terhubung dengan kekuatan yang lebih positif ya, bekerja sama gitu ya, menggunakan keterampilan-keterampilan pengasuhan yang lebih baik ya, menggunakan perangkat-perangkat program yang lebih suportif gitu ya. Nah, jadi di rumah juga harus mulai didiskusikan, di sekolah apalagi gitu ya, gimana caranya gitu. Prokes berjalan dengan bahagia, disiplin yang positif. Mungkin juga kita bilang, oh sukses pembelajaran tatap muka Bu Hasni, walaupun prokes, walaupun kita semua berusaha menghindari paparan COVID, tapi guru bahagia, anak-anak ceria, orang tua tenang, capaian pembelajaran kompetensi tercapai, gitu ya. Kira-kira kan gitu ya. Jadi wah gitu ya. Inilah ekspektasi kita ya, dan ini bagus gitu ya. Apakah ini realistis? Ya, jika kita bersama-sama melakukan rencana pendisiplinan gitu ya. Jadi mulai dari membuat rencananya sampai monitoring, sampai evaluasi, kira-kira gitu ya. Ya, itu akan menjadi realistis ya. Guru bahagia, anak-anak ceria, orang tua tenang gitu. Karena kita mempersiapkannya, saya kira gitu. Dan paparan dokter tadi bisa menjadi bahan kita untuk mendiskusikan itu dengan lebih detail ya. Walaupun mungkin panduan sudah ada, saya kira ya, panduan umum itu sudah ada. Apa yang disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru itu di mana sekolah yang berada pada level zona hijau gitu ya, atau mulai hijau itu bisa mulai melakukan blended learning ya. Dan orang tua tadi ya yang dipaparkan dokter bahwa ini tuh tahapnya panjang gitu ya, 2 minggu pertama, 2 minggu kedua, 2 minggu ketiga ya, dan kita nggak tahu apakah uji coba ini membutuhkan proses mundur gitu ya, ketika kita menemukan bahaya yang tidak bisa kita atasi dengan strategi yang sudah kita rencanakan. Artinya kesiapan itu memang membutuhkan kebesaran jiwa ya. Tapi ternyata bagus sesuai dengan rencana gitu ya. Ini cukup realistis untuk dilanjutkan. Wah, diapresiasi, para orang tua sudah
sudah bagus banget ya, menyiapkan anak-anak. Sekolah juga sudah keren banget, menyiapkan program-program adaptif ya. Sekarang belum boleh ada pelajaran olahraga, tapi anak-anak udah gregetan pengen main sepak bola. Nah, piye dong? Gitu ya. Ya nggak usah dikasih nama olahraga gitu ya. Tetap ada aktivitas fisik tetapi dengan protokol gitu. Nah, mungkin mereka punya ide, oh gini aja Pak Guru misalnya. Kita bisa membuat tim-tim juga, bukan hanya di guru, tapi di anak-anak. Tim dokter kecil, tim polisi kecil, tim penghibur kecil, ya. Ada temennya sakit gitu ya. Nggak usah panik gitu. Gimana kita buat doa bersama gitu. Kalau anak SMP SMA tuh udah punya OSIS gitu ya, mereka bisa menggunakan momen ini untuk menghadirkan satu kompetensi sosial ya, kompetensi psikososial, bagaimana membangun kepedulian, kebersamaan, bagaimana kita membangun optimisme bahwa sekolah kita bisa loh gitu. Saya merinding nih ngomong kayak gini ya. Artinya apa? Sukses ini itu sebuah tantangan sebenarnya bagi semua unsur di sekolah untuk menghadirkan proyek bersama gitu loh ya. Dan saya percaya ini cukup menantang ya, dan ini bisa meningkatkan kepuasan sebenarnya ya untuk kita dan semua pihak terkait ya dalam melewati situasi ini. Bahkan juga bisa untuk menjadi semacam program riset ya yang bisa kita bagikan gitu kepada sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, jadi memang satu rasa bersama ini perlu sekali dikembangkan karena ini bukan milik kita gitu loh. Situasi ini itu milik dunia global, dan ide-ide positif itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk dikembangkan ya. Oke, jadi inilah kira-kira tuntutan dari AKB itu ya, adaptasi kebiasaan baru itu. Kurikulum dikemas dengan model pembelajaran kolaboratif, memilah pelajaran ya, mana yang bisa di sekolah, mana yang lebih kondusif di rumah. Pembelajaran tatap muka di kelas atau laboratorium diprioritaskan untuk kompetensi dasar keterampilan ya. Kemudian membuat sesi belajar daring, tetap membuat sesi belajar daring ya. Jadi guru dan orang tua tetap nih ya. Tadi dokter juga mengatakan ya berapa persentase resiko semacam itu ya, sehingga kita melakukan proses adaptasi bertahap ya. Dan artinya kita semua perlu bekerja sama ya. Kemudian pengelolaan KBM di kelas memperhatikan protokol pencegahan penularan COVID, pengaturan shift, durasi pembelajaran ini tadi sudah disampaikan dokter ya, saya kira gitu ya. Nah, ini semua sudah disampaikan beliau dengan jauh lebih lengkap, sehingga itu semua membuat kita menjadi lebih menyadari lah. Oh ya wes, mana loh? Oh ya wes, Bismillah, insya Allah kita semua menyediakan diri ya untuk beradaptasi bersama, belajar bersama, berkomunikasi bersama ya, memberi solusi bersama gitu. Dan mendukung ya, memberikan support bersama ya, dukung sekolah kita. Sekolah juga gitu, dukung para orang tua. Bagaimana mereka bisa tenang? Para orang tua dukung sekolah agar sekolah juga bisa mengadaptasikan proses pembelajaran untuk pencapaian kompetensi siswa gitu. Nah, ya adaptasi sendiri menurut para ahli itu bentuknya bisa dua gitu ya. Ada yang autoplastis, ada yang alloplastis. Autoplastis itu ya kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Ya, ada saat di mana lingkungan itu mentok gitu ya, udah nggak bisa lagi dipengaruhi, sehingga kitalah yang mengubah diri. Mungkin tadi ya, bagaimana kita realistis dalam berharap gitu ya. Misalnya, wah tadi dokter bilang misalnya ada kita mungkin, wah ini vaksin semua guru harus sudah vaksin, keluarga anak-anak sudah vaksin gitu, siswanya sudah vaksin gitu ya. Wah nggak bisa, ini baru 28%. Itu kalau dikurangi yang lengkap hanya 16%, vaksinnya baru 1 kali. Ya udah kita yang mengubah diri. Oh iya, berarti mungkin nutrisi yang baik untuk anak-anak ya, selama sekolah ini kita prioritaskan ya. Kemudian istirahat anak-anak cukup ya toh. Kemudian apalagi bagaimana mood mereka itu positif ya, bagaimana di rumah itu kita mengembangkan
suasana positif parenting ya, mengedepankan harapan, kekuatan, sumber daya ya, daripada menekankan tekanan, paksaan ya, frustrasi, ketidakmampuan gitu. Ya, jadi kita yang berubah. Dan dalam konteks aloplastis juga bisa gitu ya. Jadi lingkungannya yang kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita mengkombinasikan dua ini ya. Lingkungan yang dirubah itu artinya apa? Ya, mungkin setting duduknya. Tadi dokter mengatakan untuk kantin, kalaulah bisa ada seperti apa kantin yang ramah adaptif ya. Kalaulah tidak ada, bagaimana anak-anak bisa mengakses makanan yang dibawa dari rumah dengan tetap prokes gitu ya. Nah, kan sama aja kalau bawa makanan dari rumah tapi berbagi gitu. Wah, aku pengen kayak gitu enak. Oh ya, yus bareng aja gitu ya. Dan itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Nah, bagaimana guru mempersiapkan adaptasi baik yang sifatnya autoplastis, aloplastis ya, kita bicarakan dengan keluarga dan siswa-siswa kita. Masya Allah, makasih anak ya, kalian sudah mau menyesuaikan diri, Pak Guru bangga sekali misalnya ya. Tapi kalau mereka punya ide bagaimana meng-create situasi itu agar mendukung mereka, wah makasih anak ya, ternyata kita tetap bisa berolahraga dengan cara yang berbeda ya. Jadi lingkungannya bisa dimodifikasi gitu ya. Mungkin kalau lapangan tuh biasanya segini jadi lebih lebar gitu ya. Saya nggak tahu persis ya. Senam misalnya ya, yang biasanya rentang tangan itu satu rentang gitu ya, disusun sedemikian rupa barisannya gitu ya, sehingga lebih mencegah risiko gitu dan sebagainya. Nah, memang dalam proses adaptasi itu ya Bapak Ibu ya sama lah kayak kita adaptasi kerja, adaptasi dengan pasangan ya toh, adaptasi pindah rumah, adaptasi apalagi karir baru, itu kan ada tahapnya gitu ya, namanya adaptasi itu. Nah, secara umum tahapnya itu seperti ini. Tahap pertama tuh honeymoon. Wah, kita lagi honeymoon nih ya, lagi senang banget ya gitu. Kita udah sekolah lagi, berbunga-bunga. Semangat ya, penasaran, menggebu-gebu, wah nanti piye yo gitu ya, kita upacaranya piye gitu. Ada yang kangen upacara bendera juga ternyata ya, karena atau kangen kantin, kangen lab ya, kangen bahasa Inggris, kangen guru, kangen bangku ya, kangen meja belajar, kangen tanamannya, kangen jendela, kangen lapangan gitu, kangen apalagi ketika guru menyambut gitu ya. Nah, ini honeymoon ya. Orang tua juga kangen me time. Biar punya waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Ya, enggak apa-apa, itu satu hal yang kita syukuri ya. Saya juga bahagia banget lihat siswa pakai baju seragam gitu ya. Karena memang saya nggak bisa lihat yang pakai baju seragam di rumah ya, karena Hanif nyantri di Ihsanul Fikri ya. Ya Allah, itu juga adaptasi yang tidak ringan. Saya suka merindui dia gitu. Tapi ya ini yang terbaik. Orang tua belum boleh menjenguk ya. Sekali waktu saya mencuri lihat gitu, dan itu karena memang ada barang yang harus diberikan dari tangan ke tangan, akhirnya saya bisa lihat dia, ya Allah, ya Robbi gitu ya, tapi di balik pagar besi. Nah ini jadi sementara putri saya yang pertama kuliah ya, semester 3, jadi dia juga belum lihat kampus gitu, kayak apa sih Fakultas Psikologi gitu ya, labnya itu kayak apa, gedung G itu yang mana, gedung A, B, C itu yang mana gitu ya. Nah, ketika dia diberi kesempatan untuk itu, pasti honeymoon banget kan. Wah, ini hari ini dia ketemu gitu, dia punya kesempatan untuk ada kegiatan mahasiswa yang offline. Wih, memang menggebu-gebu sekali gitu ya. Nah, kita semua juga begitu. Nah, ya, tapi kita harus tetap siap tadi. Ekspektasi ini mulai ditantang oleh kenyataan, ya gitu ya. Dan kadang-kadang ada tahap frustrasi, rasa menggebu itu berubah jadi jengkel. Wah, percuma sekolah tapi nggak bisa buka masker, aku pengap. Ya, gurunya juga mungkin gitu. Enak belajar pakai ini, pakai Zoom, belajar pakai masker. Aduh, napasnya bau misalnya ya.
atau ini apa namanya, rasanya terengah-engah gitu ya. Ini udah keenakan nih ngajar dari rumah ya, kalau ke sekolah kok lebih letih ya. Ternyata apa yang kita sebut letih di rumah gitu, di fase adaptasi ditantang lagi gitu ya. Nah gitu ya. Jadi saya juga senang anak saya kembali ke pesantren, tapi ternyata saya juga nggak sesuai ekspektasi gitu, karena benar-benar nggak bisa jumpa ya. Aduh, saya kelola rasa-rasa ini ya. Dan jadwal teleponnya juga ketat gitu, nggak selalu bisa dengar suaranya gitu misalnya ya. Nah, kemudian hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, mungkin wah ternyata bisa saja ada resiko meningkat misalnya ya paparannya, atau anak-anak sakit, atau guru yang sakit ya, atau beberapa protokol itu nggak jalan gitu ya, nggak jalan gitu, dan seterusnya, dan itu menuntut tahap readjustment ya, tahap penyesuaian kembali. Mungkin kita akan melihat lagi protokol rencana kita ya, mengembangkan lagi berbagai cara untuk beradaptasi, menyesuaikan lagi ekspektasi, membangun lagi kolaborasi bersama ya, sampai terbentuk resolusi-resolusi. Ya, dan resolusi ini ya, solusi baru itu, tahapan ini mungkin juga akan bersifat sirkuler ya, gitu lagi, nanti adaptasi baru masuk lagi, wah kok belum bisa ya, kemudian ada penyesuaian ulang lagi, ada resolusi lagi. Nah, sampai mungkin ada yang full partisipan ya, dia mencapai titik nyaman, wah udah fit, pokoknya ini udah keren gitu ya. Tapi mungkin akomodatif ya, ya udah yang itu nggak bisa ini nggak apa-apa, kita terima, ini sebagian yang ini bisa gitu ya. Ada juga yang fight, tidak merasa nyaman, namun berusaha wis jalani wae sampai normal, wis rapopo, saenenge misalnya gitu ya, wis wegah mikir, itu namanya ya. Bukan wegah mikir, deng, kalau fight itu hantam aja gitu ya, sampai kita menjalani lagi ke seperti situasi dulu ya. Ya, dilakukan dengan berbagai cara juga, berjibaku kalau fight ini, yang wegah mikir tuh yang flight ya, wegah mikir, merasa ingin lari dari situasi yang membuat frustrasi. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari ini ya, situasi yang membuat frustrasi ya. Kita bisa mengembangkan, paling tidak fight, berjibaku, kembangkan program, kembangkan konsep, di rumah bangun komunikasi verbal, non verbal, gunakan keterampilan-keterampilan parenting ya, reward ya, kemudian apalagi apresiasi, bangun kepercayaan yang realistis dan seterusnya ya. Syukur-syukur kita bisa full partisipan ya. Kita fix gitu, kita menerima titik nyaman ini, ya udah ini yang bisa kita lakukan bersama gitu. Nah, pada prinsipnya adaptasi ini adalah hakikatnya adalah proses untuk memenuhi syarat dasar, yaitu apa? Perasaan tenang yang jauh dari atau terhindar atau terminimalkan lah ya dari rasa takut, terisolasi dan gelisah gitu, sehingga kita bisa menjalankan apa tadi, resolusi atau solusi awal ya dari proses adaptasi. Nah, tentu isu-isu kesehatan mental itu menjadi perhatian saya kira ya, karena memang masa pandemi ini memang isu kesehatan mental mendapatkan perhatian tinggi banget ya. Kalau kita cari gitu, browsing, riset yang berhubungan dengan COVID, dalam bidang apapun itu meningkat tajam ya, termasuk psikologi, khususnya mental health ya, termasuk juga patologi mental ya. Nah, beberapa yang penting untuk kita bangun ya, kesadaran kita, karena kita tahu adaptasi ini menuntut kolaborasi, kebersamaan ya. Tekankan bahwa saat sakit, ketakutan dan kecemasan itu wajar. Jadi nanti kalau memang ada yang terpapar, ya bangun spirit ya, takut si ini positif gitu ya. Ya wajar, karena ketakutan itu satu cara kita untuk sehat, satu cara kita untuk membentengi diri gitu. Nah, tapi ingat nak gitu ya, ketakutan itu harus menghubungkan kita dengan ide-ide yang realistis. Jangan sampai membuat kecemasan itu menggulung kita sehingga kita malah mengalami perasaan frustrasi gitu ya. Jadi dia harus punya strategi pencegahan, strategi pengobatan ya, gitu kira-kira. Jangan menilai dan mendiskriminasi kalau nanti ada peserta didik atau staf ya yang sakit ya.
Jangan membuat peserta didik lain panik. Nah, ini semua isu-isu yang penting disiapkan. Jika ada yang sakit, ingatkan kembali pentingnya untuk pembiasaan hidup bersih sehat. Gunakan poster, media elektronik untuk memberikan edukasi, ya. Tetap update informasi dari orang tua saat peserta didik sakit. Kalau nanti ada anak-anak yang ini, kita tetap bersilaturahim, ya, melalui berbagai cara, doa bersama, ada dukungan. Komunikasikan dukungan dan dorongan bagi orang tua yang merawat, ya, atau guru yang sedang dirawat, gitu ya. Tidak memberlakukan sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, ya. Ya tentu ya, justru yang kita bangun adalah rasa dukungan. Tetap memfasilitasi peserta didik yang sakit agar tetap belajar bersama di rumah. Oke, sebelum masuk sekolah, buat asesmen risiko untuk guru dan staf, ya. Umur, riwayat penyakit, faktor risiko, ini data yang penting untuk kita miliki. Ya, tepat ya memberikan job desk-nya gitu, atau memberikan perlakuan-perlakuan yang relate dengan kondisi, ya. Bantu anak untuk bisa mengungkapkan perasaan, nah seperti takut, khawatir, komunikasi, ya, melakukan kegiatan kreatif yang membuat mereka bisa rilis. Jangan percaya rumor nih ya, kepada orang tua dan guru, jangan spekulasi tentang rumor atau informasi yang belum pasti, apalagi didengar anak-anak. Jangan, ya, hindari, ciptakan rasa aman. Oke, nah beberapa ide ya untuk membangun kebiasaan ini. Kalau tadi ada pesan, gimana Bu Asni untuk bondingnya orang tua? Ya saya kira 2 tahun ini kita udah diasah lah ya untuk ya berjibaku ya, memberi perhatian lebih terhadap proses pengasuhan kita ya, yang ya saya kira memang menantang ya, bahkan beberapa orang tua udah ya Allah gitu ya, apa yang harus saya pelajari biar situasi ini lebih mudah saya lewati ya. Beberapa yang lain mungkin wah alhamdulillah situasi ini membuat aku belajar banyak dan aku sudah mulai punya pola. Mungkin beberapa yang lain maju mundur gitu ya, jatuh bangun ya, kadang berhasil, kadang gagal gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita belajar menjadi orang tua yang bersama anak-anak untuk belajar disiplin. Nah, ini terkait dengan disiplin, adaptasi kebiasaan baru. Nah, riset itu lebih merekomendasikan bagaimana disiplin itu dibangun dengan pendekatan positif ya. Tidak lagi model disiplin yang menakut-nakuti ya, yang berorientasi hukuman ya, berorientasi emosi negatif ya, membuat orang lari dari ketakutan gitu. Tetapi coba kita bangun juga pendekatan positif, bagaimana membuat orang bergerak menuju tujuan, harapan ya, menyadari sumber daya, mengapresiasi kreativitas ya. Misalnya beberapa poin penting ya secara umum ya, nanti kita bisa diskusi, saya kira waktunya terbatas ini. Menekankan pada pernyataan positif. Jadi baik guru dan orang tua dalam berkomunikasi tekankan pada pernyataan positif. Oke lah, misalnya kita anak-anak nggak pakai masker, kalimatnya berarti kalau kita pendekatannya positif, loh kok kamu nggak pakai masker, nanti kamu kena COVID loh. Nah itu negatif ya. Tapi kalau kita mengatakan, Mas, bisa nggak dipakai maskernya biar semua tetap sehat? Nah, itu ya yang bagaimana kita menekankan pendekatan positif ya. Jadi kemudian menggunakan pujian dan penghargaan secara reguler dan berkelanjutan. Jadi nggak usah ditumpuk pujian itu. Setiap kita menemukan, oh mereka sudah bekerja sama loh, sudah membangun ngingetin teman misalnya. Maskermu turun, nah ya, terus guru atau orang tua lihat, makasih ya Mas, udah ngingetin temennya. Nah ya, itu secara reguler dan berkelanjutan, gitu. Oh anak-anak saling melihat, oh itu perilaku yang penting tuh untuk dibiasakan, ya. Cuci tangan misalnya, cuci tangan tapi kerumun, ya nggak mau ngantri, nah, terus kita puji mereka yang mau ngantri, ya tetap jaga jarak. Bagus banget. Nih Mas, misalnya Mas Taufik nih ditiru teman-teman, oh kayak gitu toh. Nah ya, jadi mereka memang butuh waktu lah saya kira, nggak mudah memang ya, tapi saya kira kita akan dapat bonus besar juga untuk membangun karakter, apalagi sekolah kita punya value ya, punya visi. Saya baca itu sekolah yang
memberikan perhatian terhadap pembangunan karakter ya. Mengajari anak-anak keterampilan sosial yang mereka butuhkan untuk mensukseskan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi punya orientasi gimana ya mereka biar bisa belajar lebih terampil ya. Nah, karena ini kehidupan bersama gitu loh. Satu rasa gitu. Ya, bahwa maskerku menjagamu, maskermu menjagaku, kan gitu ya. Jarakku menjagamu, jarakmu menjagaku, gitu. Ya, jadi ada unsur social skill, empati, ya perasaan saling mendukung, mengasihi, itu mahal sekali loh Bapak Ibu, ya, gitu ya. Mungkin juga kayak sekarang ya, ada kawan-kawan kita yang mungkin orang tuanya udah nggak lengkap, gitu ya. Bagaimana kita mengajari anak-anak punya keterampilan empati, ya. Jadi atau apalagi orang tuanya sakit atau orang tua dia sendiri yang sakit gitu ya. Saya jadi ingat waktu anak saya mau pulang, kebetulan dia diminta sekolah itu 1 bulan lebih awal pulang ke pesantren di Ihsanul Fikri Magelang gitu. Tapi ketika jadwal dia pulang, kami bertiga itu sakit. Saya terpapar positif COVID, kakaknya positif COVID, ayahnya kena KIPI, ya. Kondisi ikutan pasca imunisasi sampai muntah hebat gitu. Akhirnya anak saya yang 7 hari lagi mau berangkat itu dia mengalami konflik hebat karena hanya dia yang sehat, dia yang kami isolasi di kamar khusus sehingga kita nggak bisa komunikasi intens sampai datang hari H tanggal 1 Juni ya, dia harus berangkat, malamnya dia nggak bisa tidur dan dia WA saya. Yang ajaib itu malam pertama di mana saya bisa tidur nyenyak, jadi saya nggak baca WA dia. Saya tidur nyenyak, pulas, setelah sebelumnya itu batuk hebat, sehingga saya baru baca habis subuh. Nangis saya bacanya. Ternyata tadi malam dia nggak bisa tidur. Bunda, aku gelisah, aku nggak bisa ninggalin kalian. Siapa nanti yang masak nasi, yang nerima titipan, kiriman, siapa yang nanti ngangkat jemuran. Karena memang saat itu dia sangat kami andalkan. Ayah masih muntah, bunda masih batuk, kakak masih tertidur sakit. Aku nggak bisa pulang ninggalin kalian. Masya Allah gitu. Jadi akhirnya saya katakan pada dia, Hanif, Masya Allah nak, air matamu dan doamu tadi malam itu, kasih sayangmu itu diijabah Allah. Bunda sehat, pagi ini bunda tidak batuk, tadi malam bunda tidur nyenyak, ayo kita persiapkan, kembali ke sekolah. Karena kebetulan dia sekretaris OSIS, dan OSIS itu punya kewajiban menyiapkan penerimaan adik-adik baru. Ya, jadi dia 1 bulan lebih awal. Akhirnya sukseslah kepulangannya ya dengan dukungan banyak pihak ya, karena saya nggak bisa nganter ya, saya kontak kawannya yang sesama di OSIS, saya siapkan barang-barangnya dengan cara protokol ketat ya, sampai dia kembali yakin gitu bahwa dia bisa meninggalkan kami semua. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi dan saya pesan sama dia, Hanif, bangun program-program yang realistis untuk ini ya nak ya, agar teman-teman sehat gitu. Jadi di OSIS nanti. Jadi kepulangan dia ke sana dengan membawa pengalaman bahwa keluarganya jadi penyintas itu kan sesuatu ya. Apalagi saat itu dia punya amanah kan untuk buat program bersama kepengurusannya. Nah ini ya, jadi kita ajari keterampilan sosial, mengarahkan kembali anak-anak menuju kebaikan. Nah, jadi kalau mereka lupa, mereka abai, mereka nggak disiplin, ya wajar. Kita aja nggak mudah untuk itu semua. Nah, nggak usah disoroti sebagai satu kesalahan, karena kita tahu ini adalah proses adaptasi, maka kita arahkan kembali. Terima kasih sudah memakai masker, terima kasih sudah mengatur jarak ya nak ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas dalam kondisi yang nggak normal seperti ini. Kalian tetap mampu ya mencapai harapan Bu Guru, Pak Guru, sekolah ya semacam itulah gitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya proses disiplin itu bukan proses ngontrol atau mengendalikan, tapi proses mempengaruhi. Dan yang kita pengaruhi bukan hanya anak-anak, diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Jadi proses mempengaruhi, bukan mengendalikan. Karena kalau mengendalikan itu mungkin ya,
kenapa itu tidak disarankan, itu dia lebih nanti jatuhnya negatif pendekatannya, kontrol ketat gitu ya, kita jadi sepaneng, frustrasi, kita jadi ya tadi mungkin kita akan fight or flight gitu ya, yang membuat keseimbangan kesehatan kita terganggu ya. Tapi dengan mempengaruhi, kita akan menggunakan sumber daya kita untuk mempengaruhi situasi. Apa lagi yang bisa kulakukan, apalagi gitu ya, sehingga ada 3 ini. Yang pertama, menggunakan keterampilan dan perangkat yang beragam ya, keterampilan komunikasi verbal, non-verbal, keterampilan menerima umpan balik dari antar guru, orang tua, siswa, kita terus belajar, memberi pujian, harapan, mensugesti, terampil mendoakan, ya. Kemudian mengembangkan ide-ide, ya, solusi dan gagasan gitu ya. Oke, kemudian memiliki kepercayaan yang realistis. Ini kita mempengaruhi situasi dengan cara membangun hubungan positif, menetapkan agenda yang jelas, menetapkan ekspektasi yang bukan yang tinggi ya, apa yang serasi ya. Kemudian satu hal yang penting adalah bersikap konsisten ya. Sembari tadi ya mengevaluasi kalau perlu readjustment dan sebagainya. Yang terakhir, mengendalikan emosi dengan baik. Ini wajib ya, agar kita tetap tenang dan rasional, karena emosi kita mempengaruhi iklim keseluruhan. Emosi positif membangun rasa aman dan rasa percaya. Pengendalian emosi kita adalah contoh bagi anak-anak. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih silaturahimnya ya, senang banget membuat saya belajar gitu ya, karena memang hari ini bertemu dengan tema ini dan bersyukur sekali bertemu dokter untuk mendengarkan pemaparan beliau. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Hasni. Jadi sekali lagi tadi bahwa komunikasi itu adalah seni mempengaruhi ya, bukan mengendalikan. Nah, karena itu apapun yang bisa meningkatkan pengaruh kita terhadap anak-anak itu kita kembangkan sebagai sebuah keterampilan. Oke, gitu ya. Jadi coba dicari lagi ya. Saya nggak bilang dia ngeprank, saya nggak mau menilai dia ngeprank. Saya yakin ada hal yang menarik untuk dipelajari melalui cerita dia itu, gitu ya. Sehingga kita memang bisa menolong dia untuk beradaptasi dan membangun sikap yang lebih kita harapkan. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Ya. Oke, untuk selanjutnya Ustadz Waskito, assalamualaikum. Beri akses. Iya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, alhamdulillah sudah dibukakan mic-nya. Oke. Terdengar nggih suaranya di Mas? Terdengar dengan jelas Ustadz. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan sekolah yang mungkin bisa dijawab Ustadz. Iya, monggo siap. Ini Ustadz pertanyaannya, minggu depan sudah PTM, waktu lebih panjang. Mau tidak mau anak dibawakan bekal dan ada kegiatan makan yang membuka masker. Bagaimana pengaturannya di NH agar anak-anak tetap prokes? Oh nggih. Terima kasih Ustaz. Satu dulu itu aja biar nanti saya tidak lupa. Nanti juga mau arahan dari Pak Dokter. Yang kemarin 2 jam itu kita juga sudah ada makan minum, karena walaupun 2 jam memang snack atau makan tetap kita harapkan orang tua membawakan. Kalau yang memang anak-anak kadang-kadang butuh ya sekedar snack ataupun minum dari rumah. Itu kemarin yang uji coba juga sudah ada. Di prosedur sudah kita cantumkan itu bahwa makan minum adalah di dalam kelas masing-masing. Ya, di dalam kelas masing-masing, kemudian didampingi dan dipantau oleh guru untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Artinya waktunya juga sangat terbatas. Itu sudah ada di prosedur yang sebelumnya di uji coba. Termasuk yang kita mulai hari Senin besok, sebenarnya kita fokusnya kalau nambah waktu itu untuk edukasi sholat. Sholatnya bagaimana? Ada pertanyaan juga. Sholat kita nanti rencananya di kelas masing-masing. Kalau di kelas dengan jumlah yang terbatas, langsung satu wali kelas dan wakil mendampingi, insya Allah harapan kita akan lebih terjaga. Itu jadi fokusnya diperpanjang waktu, itu salah satunya adalah kita merasa pendidikan karakter terutama sholat tidak bisa ngontrol Bapak Ibu. Maka untuk yang kelas atas, kalau kelas 1, 2, 3 tidak, kita baru coba nambah sebagaimana arahan Pak Dokter Tonang itu, kita bertahap. Ya, kemarin 2 jam, ini kita nambah sedikit, nanti tambah sholat duhur, kemudian anak-anak bisa pulang. Jadi nambah waktunya sedikit. Nanti kalau sudah selesai atau ini sudah dianggap sukses, barangkali kedepannya kita akan nambah dengan ekstra, nambah buka
lab ataupun untuk perpus dan sebagainya. Tapi sementara itu belum, baru nambah sholat. Jadi sholat. Kemudian makan minum sekali lagi, kalau nanti memang orang tua khawatir, tidak usah dikasih makan siang, cukup minum dan snack saja, seperti itu. Tapi kalau anak tertentu kalau tidak makan nanti malah lemes ya. Harapan kami diizinkan, tapi guru harus disiplin dan guru tetap di dalam kelas mendampingi anak. Ngaten untuk pertanyaan itu Ustaz Yoko, ada di poin nomor 11 di surat yang kami sampaikan. Ada satu lagi pertanyaan. Prokes saat masuk sudah bagus, namun ketika pulang kurang maksimal, Ustaz. Jadi begini, terima kasih. Ini Pak Waskito di ruang kepala sekolah malah lebih lancar. Tadi di studio itu banyak trouble. Mohon maaf ini Bapak Ibu, ya termasuk pembicara narasumber Pak Dr. Tonang, Bu Biasniwati, mohon maaf. Jadi terkait dengan prokes untuk kedatangan atau pagi, secara umum kami lihat memang lebih mudah. Yang agak sulit itu kepulangan. Mengapa sulit? Karena waktu itu kita dibagi 3 shift. Ada yang pulang, ada yang datang, sehingga tumbuhan. Mengapa kok kemarin 3 shift? Percobaan waktu itu lebih fokus kepada persiapan PTS. Kalau kemarin misalnya tidak dibuat 3 shift, PTS-nya mungkin tidak 3 pekan tidak selesai. Gitu, maka kemarin itu kita buat 3 shift sehingga agak sedikit kreditnya pas kepulangan. Pas kepulangan seperti itu. Tapi secara umum ya kalau yang pagi begitu bisa cukup baik ya. Terutama kalau misalnya menghindari kerumunan penjemput itu yang kami agak kesulitan. Tapi kalau di dalam kelas pembelajaran malah lebih mudah. Seperti itu kendalanya. Tapi mudah-mudahan mulai Senin besok dengan ganjil genap, yaitu polanya adalah ganjil genap 50% dan kedatangan itu adalah kelas 1, 2, 3 selisih dengan kelas yang atas, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi dan kepulangannya juga tidak bareng. Tidak bareng. Saya kira ngaten sedikit penjelasan Ustaz Yoko, mudah-mudahan ya sekali lagi uji coba kemarin kita lanjutkan, nanti kalau ada kendalanya kita perbaiki terus. Ngaten. Terima kasih dan barangkali ada yang perlu diarahkan dari Pak Dr. Tonang ataupun dari Bu Hasni. Terima kasih Ustaz Waskito untuk penjelasannya. Mohon untuk Dr. Tonang memberikan arahan kepada kami terkait dengan prokes dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Matur nuwun Pak Waskito. Saya kira menurut saya kita memang tidak bisa berharap terlalu muluk saat ini ya. Situasi ini memang ya tidak bisa kita ideal sekali. Seperti saya sampaikan tadi, tugas sekolah sekarang ini menjadi double-double ya. Dulu kan mikirnya kurikulum, mikirnya teknik pembelajaran, mikirnya bagaimana anak-anak siap untuk menghadapi berbagai tes, itu kan cukup ya. Ya kesehatan pasti, tapi kan sebatas kita menjaga kalau ada apa-apa segera kita tangani begitu. Sekarang ini kan jadi fokus perhatian sekolah kan menjadi bermacam-macam. Mikir yang datang ke sekolah, mikir yang di rumah gitu ya. Mikir kalau nanti pagi-pagi datang, nanti kalau pulang bagaimana, banyak hal. Ya kita dalam situasi ini menurut saya tidak bisa sepenuhnya kita membebankan ke sekolah. Orang tua juga harus paham diri. Tadi jadi dalam video yang tadi masih sempat terjadi, memang orang tua jemput juga nggak pakai masker, itu sudah sempat ada di dalam video yang diputar di awal tadi. Ya, artinya dalam ini ya kita saling membantu. Tadi saya adalah saling bisa dipercaya. Maksudnya yang paling saling bisa dipercaya. Artinya masing-masing harus bisa menunjukkan bahwa kita itu komit betul. Yang jemput, yang ngantar juga harus komit. Itu yang kita harapkan. Menurut saya jalan dulu Pak Waskito, jalan dulu. Kita koreksi terus sama-sama. Saya kira itu yang paling realistis saat ini. Mengharapkan langsung baik tentu juga tidak mudah. Tapi memang bagi Bapak Ibu guru ya sangat mohon maaf, ini memang tugasnya tambah dan tidak ringan ya tambahannya, tapi semoga menjadi investasi kita ya, tambah juga ibadahnya karena ini juga berkaitan dengan masa depan bangsa. Sudah setahun kita dalam secara letterless gitu ya, kita berhenti sekolah gitu ya. Ini letterlessnya ya, dalam arti sebenarnya tetap ada proses, tetapi kan kita juga sadar itu kurang. Nah, nanti setiap upaya kita untuk membuat PTN ini berjalan dengan baik berarti adalah sumbangsih kita untuk tidak semakin memperpanjang lagi masa tunggu bagi generasi ini untuk segera mengejar ketinggalannya. Saya kira harus demikian. Ngaten. Terus kan Pak, nanti kami berharap dari orang tua juga ikut aktif. Kalau memang ada yang kurang langsung aja, menurut saya langsung aja sampaikan. Tidak usah nunggu webinar begini, langsung sampaikan. Kalau perlu ya ditangani sendiri dulu. Kalau perlu misalkan melihat kerumunan waktu pulang ya kita juga harus ikut mencegah.
anak-anak kita arahkan juga. Gimana caranya biar tidak berkerumun itu ya memang bagian dari kewajiban kita. Tentu kalau kita berharap Bu Guru, Pak Guru, dan Pak Wasito untuk selalu seperti itu ya tentu tidak mudah juga. Tapi saya merasa beliau termasuk orang sangat terbuka, jadi setiap saat di WA itu ya menerima aja, tidak apa-apa. Itu menurut saya sangat bagus, jadi begitu ada masalah kita sampaikan, Pak tadi kurang gini Pak, salahkan begini, oh iya matur nuwun, saya kira begitu. Jadi kita saling mengingatkan, tidak apa-apa menurut saya begitu. Nah tadi betul soal membawa makanan, monggo, hanya memang soal makan barengnya ini tidak mudah bagi anak-anak. Ya kita sampaikan tadi seperti Bu Haji sampaikan, memang perlu dibekali dari rumah tentang ini adalah kepentingan kita bersama. Bahasanya adalah kalau makannya bisa bagus berarti menjaga kesehatan banyak orang. Begitu ya positifnya begitu ya Bu Hasni ya. Tidak dibalik menjadi kalau makannya nggak benar sakit loh, kan nggak boleh begitu ya. Bahasanya adalah yuk kita makan yang benar biar semua sehat kan begitu ya ke sana. Sekarang demikian Pak Ustaz, terima kasih sekali. Monggo lanjut. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian untuk selanjutnya Bunda Hasni memberikan arahan atau closing statement bagi kami. Ya, saya kira pasti sekolah sudah berusaha memberikan yang terbaik yang sekolah bisa gitu ya, dan kita tetap melakukan readjustment, penyesuaian kembali. Tadi Pak Waskito juga udah bilang, pokoknya kita terus gitu ya, terus evaluasi. Oh kurang di sini, yuk piye carane gitu ya, dan penjelasan dari Pak Tonang tadi juga melengkapi. Oh iya memang ini tuh proyek bersama gitu loh ya. Karena nggak mungkin sempurna. Namanya proses adaptasi itu kita justru belajar dari prosesnya gitu ya. Jadi nanti silahkan saling memberikan informasi, misalnya, oh Pak Waskito, kayaknya lahan yang ke sana bisa ya agak dibersihkan biar bisa nambah untuk parkir, misalnya gitu ya, biar tidak kerumun ya. Atau jalan pulang dan jalan datang gitu ya. Kalau yang shift tadi bisa nggak alurnya ada ide apa gitu ya. Saya percaya itu tuh sudah kita berusaha untuk assess gitu, kira-kira ada kemungkinan apa yang membuat penyesuaian kembali kita itu menjadi lebih lengkap gitulah kira-kira ya. Dan pasti orang tua juga senang banget ya kalau bisa ikut mempengaruhi situasi ini. Seperti tadi yang Pak Tonang sampaikan, nggak sopo-sopo, pokoknya nek lihat wiroh gitu ya, anak-anak itu perlu dipengaruhi ya. Wah, yang ini udah bagus, yuk nak jaga jaraknya udah bagus, yang ini bisa tiru yang sana gitu ya, misalnya ya. Orang tua sengaja turun misalnya untuk tadi melakukan proses mempengaruhi ya, sehingga kita semua sebenarnya ada dalam medan yang sama, bukan lagi ini tanggung jawabnya ibunya gitu ya, atau bapaknya atau gurunya. Ini biar di sekolah makannya beres ya harus diawasi, itu juga betul, tetapi tentu akan lebih menyenangkan kalau dari rumah juga kita bekali anak-anak carane gitu ya, biar kamu tetap bergairah gitu ya, menghabiskan makanan tapi sehat gitu, misalnya Pak Tonang tadi ya, misalnya mengontrol diri untuk menghabiskan makanan itu dalam tempo yang nggak sambil main misalnya, kan gitu ya. Misalnya kenapa perlu diselesaikan satu periode makan itu dengan cepat misalnya, kemudian memulainya dengan cuci tangan dan mengakhirinya dengan cuci tangan dan seterusnya. Jadi itu dibekali dari rumah, sekolah juga tadi. Dan tadi ada orang tua yang setuju dengan adanya Satgas Covid ya. Jadi entahlah namanya yang ramah apa, tapi Satgas Covid dari anak-anak ya, untuk memunculkan keterampilan sosial ya. Jadi bagaimana anak-anak itu sendiri menjaga agar lingkungannya itu kondusif. Mungkin untuk kelas besar ya udah bisa ya diperbantukan tanda petik ya, diberi peran sosial agar mereka mengarahkan atau membantu agar lingkungan kondusif. Juga bisa dikompetisikan ide itu ke anak-anak ya. Misalnya ya satu solusi pemecahan masalah sederhana lah ya, coba dilemparkan ke anak-anak dan bisa jadi program yang menyenangkan. Saya kira sehingga semua unsur tanda petik ya mengambil peran untuk melengkapi proses adaptasi ini. Artinya kita semua bertumbuh ya. Matur nuwun. Oke. Sama-sama Bunda. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diskusi ini sangat menarik, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu.
Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Tonang dan Bunda Hasni yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa sekali. Jazakumullah bi khair kasiron. Mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan yang berbeda. Baik, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara webinar pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan webinar ini. Dan saya selaku moderator mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ustadzah Dia dan Ustadzah Iyun. Terima kasih Pak Dr. Tonang, Bunda Hasni, jazakumullah khairan katsiran. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa keilmuan yang sudah dipaparkan kedua pembicara kita tadi. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya kepada Dr. Tonang dan Bunda Hasni atas semuanya. Semoga kita insya Allah bisa lebih baik lagi ketika PTM selanjutnya dan lebih siap lagi. Ada sinergi yang baik antara orang tua, siswa dengan kami dari sekolah insya Allah. Semoga ini menjadikan keilmuan yang akan bisa mendasari kami insya Allah lebih baik lagi. Ya. Terima kasih juga kepada Ustadz Sriyoko telah memandu acara sesi pemaparan materi dengan baik ya Us. Iya. Ya. Sepertinya kita sudah sampai ke penghujung acara ya Us, yaitu acara penutup ya. Baiklah. Bapak, Ibu, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara webinar parenting dan kesehatan. Jika ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup langsung saja ini ya. Ya, karena sudah waktu zuhur ya Ayah Bunda. Mari kita akhiri rangkaian acara pagi hari ini sampai siang hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Monggo Ayah Bunda dipersilahkan live. Ya. Salam dari kami untuk Ananda Soliha di rumah. Jazakumullah khair kepada Ayah Bunda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua pemateri telah menyampaikan materinya.